Oke, kita mau lanjut materi dulu tentang datif. Ya, setelah itu kita akan bahas soal-soal tentang genitif. Ya, saya share screen. Kita lihat datif dari buku Greek Grammar ini, halaman 67. Case, datif case ya. Nah, fungsi utama dari datif case itu sebetulnya adalah sebagai interest personal. Ya. Nah, interest atau interest personal itu berarti kalau di dalam kalimat itu kan ada namanya constituent object, benar ya? Waktu itu kan ada namanya objek kan. Nah, objek itu dibagi dua, ada direct object dan indirect object. Objek direct itu objek langsung. Itu biasanya nanti case-nya akusatif. Ya, yang ini. Nah, sekarang kita mau belajar yang datif, yang indirect object. Right? Indirect object. Nah, datif itu sebetulnya bisa dalam pengertian lokatif dan instrumental juga. Ya, jadi kita belajar indirect object, kemudian lokatif dan juga instrumental. Lokatif ini lokasi ya, instrumental ini berarti alat. Kemarin kita belajar genitif, ada juga namanya genitive of means, alat kan? Nah, itu adverbial. Oke. Nah, datif itu ada sebanyak 15% di dalam seluruh perjanjian baru. Kemudian genitif 25, akusatif 29%, nominatif paling banyak 31% ya. Kemudian vokatif paling sedikit 1%. Oke, sekali lagi datif case fungsinya itu paling utama adalah sebagai personal interest. Misalnya contohnya, saya membagikan buku kepada Joni. Yang mana personal interest-nya? Saya subjeknya. Joni. Nah, itu berarti datifnya. Ya. Kalau bukunya objek langsungnya. Saya membagikan buku kepada Joni. Nah, buku itu objek langsung. Joninya objek tidak langsung atau yang disebut sebagai datifnya atau personal interest-nya. Sehingga personal interest itu maksudnya kata kerja itu ditujukan kepada siapa? Untuk kepentingan siapa? Nah, itu datif. Sekali lagi, kata kerja di dalam kalimat itu ditujukan kepada siapa? Bukan siapa yang melakukan, tapi ditujukan kepada siapa atau kepentingan siapa. Itu namanya personal interest. Nah, itu datif. Oke, tapi datif fungsi utamanya cuma bukan itu, tapi juga bersifat lokatif dan instrumental. Nah, kalau dia lokatif dan instrumental, ini berarti fungsinya bukan lagi sebagai objek, tapi sebagai apa? Ingat, ada 5 konstituen di dalam kalimat kan? Yang pertama, subjek, predikat, objek, modifier, dan adverbial. Nah, kemarin kalau kita belajar genitif, fungsi utamanya kan sebagai modifier. Kemudian ada tambahan sebagai adverbial. Nah, sekarang datif, fungsi utamanya apa? Objek. Yang namanya objek tidak langsung, indirect object. Yang tadi contoh kalimat, saya membagikan buku kepada Joni. Nah, Joni itu indirect object. Tapi selain itu dia fungsinya juga sebagai lokal, lokatif, dan instrumental ini. Nah, ini artinya fungsinya sebagai bukan sebagai objek lagi, tapi sebagai apa? Adverbial. Ya. Arti adverbial itu apa? Memberi penjelasan kepada kata kerja. Ya, kepada kata kerja.
Makanya itu sering diulang, ya. Kan kalian itu tukang lupa. Benar nggak? Iya lagi. Ini kan tiap minggu saya ulang subjek, pelakunya, predikat, apa yang dikerjakan oleh subjek, objek itu ditujukan kepada benda apa, ya. Kemudian kalau indirectnya kepada siapa. Modifier menjelaskan apa? Kata benda. Adverbial menjelaskan kata kerja. Nah, masa gitu lupa terus? Jangan lupa ya. Supaya nggak lupa, ya catatannya diulangi, dibaca lagi. Oke? Nah, sekali lagi kita kembali ke datif. Fungsi datif yang utama sebagai indirect object. Ya, nanti ada tambahan. Kemudian sebagai lokatif, berarti ini adverbial. Kemudian sebagai instrumental, ini juga adverbial. Ya, kira-kira di sini ada, nanti kita lihat ada 15 fungsi. Ya. Nanti saya tambahin dari buku ini lagi. Contoh-contohnya ini banyak ya. Kemudian ada dari buku EMIC juga dative case. Alright? Ada pertanyaan sampai di sini? Ingat tadi contoh kalimat saya membagikan buku kepada Joni. Atau paman memberikan Joni sejumlah uang. Berarti datifnya mana? Joni, ya kan? Objek langsungnya uang tadi. Alright. Nah, sekarang kita lihat datif indirect object. Pertama ini. Nah, ini fungsi utamanya nih. Datif indirect object. Artinya apa? Datif itu berfungsi sebagai objek tidak langsung. Objek tidak langsung dari kata kerja. Jadi kata kerja itu ditujukan kepada siapa? Nah, itu maksudnya. Atau untuk kepentingan siapa? Oke. Datif indirect object. Jadi datif objek tidak langsung maksudnya berfungsi menjelaskan kepentingan dari kata kerja itu, ya, atau ditujukan kepada siapa kata kerja di dalam kalimat itu. Nah, itu dicatat. Misalnya contohnya kita lihat ya illustrationnya Yohanes 4 ayat 10. Coba kita buka by box-nya. Yohanes 4 ayat 10. Nah, kita lihat Indonesia aja dulu. Jawab Yesus kepadanya, "Jika engkau tahu karunia Allah dan siapakah yang berkatamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya, dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Misalnya kalimat terakhir itu, ia telah memberikan kepadamu air hidup. Nah, di situ yang mana indirect objeknya? Hah? Kepadamu. Ini dulu jawab, mikir dulu, jangan asal ceplos saja kamu. Yang kamu jawab nggak ada yang benar dari tadi. Pikir dulu ya, pakai otak, jangan pakai lutut. Ia telah memberikan kepadamu air hidup. So, indirect objeknya mana? Kepadamu, kamu, ya kan? Kamu itu menjelaskan apa? Kepentingan dari memberikan. Memberikan itu ditujukan kepada siapa? Mu, personal interest namanya, ya, personal interest. Nah, objek langsungnya baru air hidup. You see? Nah, sekarang lihat Inggrisnya. He would have given to you, you see, to you, kepadamu, living water, air hidup. Alright. Nah, Yunaninya coba baca kai, edoken, an, soy, hudor, zon. Sama-sama? Zon. Zeta kan? Once again, kai, edoken, an, soy,
Hudor zone. Right? Nah, coba sekarang kita lihat di terjemahan Inggrisnya kan udah ya. Nah, sekarang kita lihat synthetic formnya. Buka anti diagram. Selalu buka anti diagramnya. Lihat subjek, predicate-nya, konstituennya ya. Kaitkan selalu dengan sintaks. Karena kita di sini juga bukan hafal-hafal datif apa saja fungsinya, tapi harus lihat hubungannya dalam kalimat seperti ini. Kalau enggak percuma. Ya, ini bukan tebak-tebakan nanti datif ini, datif itu. Tapi kalau kalian nggak bisa baca ini, sintaks ini, useless, tidak berguna, tidak ada faedahnya. Right? Nah, kamu lihat di sini, Edoken, Hudor, An, Soy, Zon. Yang mana datifnya? Soy. Ya kan? Kamu lihat tuh, soy. Datif, personal, singular. Ya, orang kedua. Di sini orang kedua tunggal, second person singular. Ya kan? Coba parsing itu. Soy. Noun, pronoun, datif, second person singular. Jadi dia pronoun kata ganti ya. Datif, second person singular. Orang kedua tunggal berarti kamu. Alright? Nah, soy itu ada di bawah apa nih? Edoken kan? Bukan hudor kan? Bukan air kan? Tapi edoken. Hudor ini akusatif. Nah, nanti kita pelajari akusatif. Ya. Nah, tapi soy ini datif nih. Datif apa? Indirect object. Artinya apa? Kalau sudah parsing kan harus memberi penjelasan. Artinya ini objek tidak langsung. Menjelaskan apa? Objek tidak langsung dari edoken. Jadi harus tahu relasinya gitu, grammatical relationship-nya. Ya, itulah gunanya kalian buka syntax form ini supaya tahu soy ini adalah personal interest dari edoken. Bisa jelaskan? Ini adalah personal interest. Bisa tulis personal interest. Personal interest itu seperti ini. Ya. Personal interest. Nah, ini. Dari kata kerja itu, kata kerjanya apa? Edoken. Contoh lain, kita lihat di sini. 2 Korintus 12 ayat 7. Coba kita buka. 2 Korintus 12 ayat 7. Right. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi satu duri di dalam dagingku. Nah, di sini terjemahannya kurang ini ya. Nah, sebuah duri di dalam daging diberikan kepadaku. Kepadaku ini kan. Menjadi personal interest dari apa? Given. Nah, atau ini diberikan, diberi, aku diberi, jadi subjek di sini ya. Jadi bahasa Indonesianya kurang pas ya. Maksudnya itu duri di dalam daging diberikan kepadaku. Ya. Nah, sekarang coba baca Yunaninya. Edote moi skolov. Ya, skolov te sarki. Nah, moi ini artinya kepadaku. Ya, itu dative of indirect object. Ya, ada pertanyaan di sini. Misalnya dia memberikan air hidup kepadaku, atau dia memberikan air hidup, ya, dia memberikan kepadaku air hidup. Jadi ini boleh dibalik ya. To you living water dulu, baru to you juga boleh. Jadi boleh dibalik. Alright? Tapi tetap fungsinya sama, indirect object. Living water, direct object, langsung. To you, indirect object. Nah, yang kedua,
adalah disebut dative of interest. Oke. Artinya di sini ada namanya advantage dan disadvantage. Advantage itu artinya yang menerima keuntungan. Personal interest, orangnya itu, si objeknya itu menerima advantage atau sebuah keuntungan. Tapi ada satu lagi namanya disadvantage, yang menerima satu kerugian atau pertentangan. Ya. Nah, advantage lawannya disadvantage. Nah, contohnya kayak gini supaya gampang ngerti ya. Yang advantage ini kan dia kasih contoh. Makanan untuk perut. Ya kan? Makanan adalah untuk perut. Untuk perut ini advantage ya kan? Gitu. Misalnya dia mendapat polisi, paman memberi Joni sejumlah uang. Nah, Joninya advantage. Ya kan? Nah, disadvantage-nya nih, misalnya gini, ini contoh. Kamu melawan dirimu sendiri. Ya kan? Kamu testified against yourself. Kamu bersaksi melawan dirimu sendiri. Nah, ini disadvantage. Right? Allah menghakimi manusia. Nah, manusianya apa? Disadvantage. Yang tidak menguntungkan. Ya. Nah, apa yang kamu makan dan minum menghakimi kamu sendiri. Nah, menghakimi kamu sendiri itu disadvantage. Ya, bisa paham ya. Disadvantage itu dapat satu kerugian atau satu pertentangan. Kalau keuntungan ya mendapat kayak satu berkat atau satu keuntungan. Nah, itu advantage. Contoh tadi paman memberi uang kepada Joni. Joninya advantage atau disadvantage? Disadvantage. Ya kan? Perampok itu merampok tas. Another sampel ya. Misalnya dia atau mereka bersaksi di pengadilan melawan mereka, melawan dia. Nah, kata melawan dia, dianya jadi disadvantage. Oke? Ya, fokus ya. Nah, ada pertanyaan nggak di sini? Bisa membedakan advantage dan disadvantage? Bisa ya. Saya kasih contoh. Ini kalian tebak advantage atau disadvantage ya. Coba buka. Ini di sini kan ada contoh ya. Di Emic ini. Nih, coba ini ya. Yohanes 17 ayat 2 ini. Langsung lihat aja di sini. Nih. Just as you give to him authority over the flesh, all flesh. Nah, to him ini yang cetak tebal ini advantage atau disadvantage? Coba lihat Yohanes 17 ayat 2. Advantage itu berarti benefitnya, disadvantage berarti detrimentnya atau kerugiannya. Ya, Yohanes 17 ayat 2. Jadi to him-nya di sini datif apa? Advantage atau disadvantage? Advantage, ya. Lalu ini Yakobus 2:18. Coba cek di Bible Box.
Show to me your faith without works, and I will show to you my faith by my works. Nah, jadi kata to me dan to you itu datif apa? Hah? Ya, Yakobus 2:18. To you, tunjukkan padaku imanmu. Ya kan? Padaku itu berarti apa? Advantage. Dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku. Kepadamu berarti apa? Advantage. Ya. Kalau Matius 23:31, Matius yang ini. So then you witness against yourself that you are descendant of those who murder the prophet. Ehotois ini dia. Hah? Disadvantage. Coba pronounce, ucapkan disadvantage. Bukan disantet. Oke. Disadvantage. Nah. Oke. Apa? Happy? Disadvantage. Ya. Disadvantage atau advantage? Disadvantage. Oke, karena kan against yourself ya. Jadi kalau disadvantage ada kata against-nya. Alright. Kalau advantage biasanya for atau to. Ya. Nah, kalian bisa lihat terjemahannya. Alright, I think kalian bisa membedakan ya. Nah, sekarang yang ketiga ini adalah dative of reference. Nah, waktu kita belajar genitif kemarin ada reference kan? Misalnya saya membaca buku tentang pahlawan. Nah, bukunya itu menunjukkan si pahlawan. Oke, itu reference ya. Nah, di datif juga ada namanya referensi. Ya. Jadi referensi itu maksudnya datif yang digunakan untuk mengkoneksikan datif itu dengan sesuatu, menunjuk sesuatu, atau mereferensikan sesuatu atau seseorang. Alright? So the dative substantive is that in which reference to which something is presented as true. Ya. Nah, biasanya nanti di terjemahannya itu ada tentang, concerning, about. Nah, itu ya. Misalnya kayak tadi, saya membaca buku tentang pahlawan. Nah, pahlawan itu jadi reference dari buku itu. Ya. Nah, contoh misalnya nih, Lukas 18 ayat 31. Coba kita lihat ya. Lukas 18 ayat 31. Indonesia aja dulu. Yesus memanggil ke-12 muridnya lalu berkata kepada mereka, sekarang kita pergi ke Yerusalem dan segala sesuatu yang ditulis oleh para nabi mengenai anak manusia akan digenapi. Nah, dari kalimat itu mana referensinya? Indonesianya dulu. Mengenai anak manusia. Paham kan? Nah, sekarang Inggrisnya. Nih, semua hal yang tertulis oleh para nabi tentang anak manusia. Jadi yang ditulis itu maksudnya menunjuk kepada siapa? Ya. Nah, itu reference. Ya. Nah, sekarang coba Yunaninya. Panta Wio
tu, tropu. Antropu. Belajar baca terus ya. Oke, once again. Panta, ta, gegramena, dia, ton, profeton, towio, tu, antropu. Antropu. Diftong ya kan. Once again, panta sama-sama. Profeton, terus bio, tu, antropu. Oke, bacanya masih kacau nih. Karena kurang latihan. Ya. Oke, terus belajar ya. Karena kalau cuma mengharapkan di kelas saja ya dapatnya ya nggak maksimal pasti. Karena kan waktu kita juga terbatas. Makanya SKS itu ada belajar di kelas, ada studi mandiri. Studi mandiri itu yang ngerjain tugas, mendalami materi lagi. Salah satunya ya abjadnya jangan lupa belajar baca begitu. Jangan sampai semester terakhir, nah mungkin sampai Yunaninya ini udah selesai, bacanya masih salah-salah, malu kita. Oke, that's up to you, nih pilihan kalian. Jadi kalau kalian di kelas itu wajib ikut, tapi sesudah di kelas ya pilihan kan. Kalau kalian nggak pakai waktu dengan baik atau mengulanginya lagi, ya nanti nggak akan bisa. Oke, jadi ada yang wajib, tapi ada yang pilihan. Nah, pilihannya itu harus kalian maksimalkan gitu. Ya, sama dengan mata kuliah lain. Nah, sekarang kita kembali ke ini ya. Lukas 18:31. Lihat datifnya mana di situ? Yang dicetak tebal ini. Kamu kalau lihat buku ini berarti ini datifnya kan to wiu atau concerning the son, tentang anak. Anak ya. Nah, to wiu. Coba parsing itu to wiu. Kita klik kanan dulu, to wiu-nya diklik. Ya, terus lihat anti diagram. Klik kanan ya. Nah, nanti kan muncul di sini. To wiu, ya kan? To wiu noun datif maskulin singular dari kata wios, right? Artinya son. Nah, itu datif reference, ya kan? Tentang anak soalnya. Reference dari apa? Tertulis ini yang ditulis. Apa ini? Gegram mena. Nah, jadi kamu tulis di situ. Tulis, oh ini datif setelah parsing nih ya. Kamu jelasin, oh ini datif of reference. Ya kan? Artinya menjelaskan apa? Bukan, menjelaskan kata anak ini atau kamu tulis ini, kata wiyu ini kata wiyu ini, kata anak ini ya, menjelaskan atau mereferensikan atau adalah referensi dari, nah kamu tulis ini, adalah referensi atau menunjuk referensi dari apa? Dari kata yang lihat yang atasnya, gegra, gitu. Nah ini, nanti waktu kalian ngerjain tugasnya kayak gitu ya. Gegram mena, double M dia. Nah, oke.
Kata anak ini kan datifnya, ya kan? Ini datifnya nih. Kamu jelasin, oh ini referensi terhadap kata gramena, referensi. Bukan lagi advantage, disadvantage, right? Tapi referensi. Tertulis kan ini artinya yang ditulis. Ditulis para nabi itu ditulis tentang apa? Anak manusia. Gitu. Ya. Nah, sedangkan manusianya itu apa? Antropu kan? Benar nggak? Genitif itu kan? Coba lihat ke bawahnya itu. Tu antropu. Artinya manusia. Genitif apa kira-kira? Nah, kita kan udah belajar genitif. Kalau saya tanya, genitif apa? Lihat lagi. Maka teorinya itu harus diingat ya. Ada berapa ini? Apakah itu adjectival atau adverbial dulu? Menjelaskan kata benda kan? Nah, kalau dia menjelaskan kata benda berarti modifier. Anak, terus di bawahnya manusia. Maka kata manusia itu menjelaskan si anak. Ya kan? Nah, menjelaskan apanya? Kan modifier banyak. Ini adjectival ini. Anak manusia. Apa? Deskriptif kah? Possessive, relationship, material, counter, apposition. What? Anak manusia. Siapa anak manusia itu? Yesus kan? Anak Allah. Nah kan ada kan? Yesus juga disebut anak Allah. Karena dia memang adalah Allah. Firman Allah. Tapi Yesus juga disebut anak manusia. Karena memang dia turun jadi manusia. Nah, kata manusia itu apa? Deskripsi, mendeskripsikan si anak. Bahwa anak ini benar-benar seorang manusia atau Adam yang baru. Manusia itu artinya antropos, Adam yang baru. Nah, so this is descriptive genitive. Nah, jadi jangan lupa, genitif itu apa saja? Ada modifier atau adjectival menjelaskan kata bendanya. Ini semua menjelaskan kata bendanya. Misalnya tadi anak, Allah deskriptif kan gitu kan. Lihat tadi diagramnya ya kan. Anak terus di bawahnya kan manusia. Benar nggak tadi diagramnya? Coba lihat. Hah? Coba di bawah kan? Ini kan? Anak manusia. Nah, berarti yang di bawah ini menjelaskan yang di atas. Nah, di bawah ini kan genitif. Yang di atas ini datif kan? Nah, ini datifnya apa? Datif reference. Karena anak ini menjelaskan apa? Yang di atas lagi. Tertulis. Paham ya? Lihat diagramnya gitu loh. Ada tingkatnya kan itu kan. Nah, tertulis tentang anak. Ini reference. Tapi manusianya reference Kak? Bukan. Tapi ini apa? Genitive of description. Nah, ketemu genitif lagi kan? Ingat lagi gitu loh maksud saya. Jangan bubar KB. Bubar ya udah. Kembaliin ke dosennya lagi. Ya, happy. Apa yang saya pelajari, saya berikan lagi kepada dosennya. Murah hati ya. Oke, genitive of description. Nah, nanti kita akan terus ulang ya, supaya ini memang saya akui satu pelajaran yang harus banyak latihan dan diulang, nggak bisa cuma sekali ya. Walaupun paham, tapi karena nggak diulang lupa, ataupun seringkali jadinya
tidak paham atau kurang memahami lagi gitu, karena nggak diulang. Ya. Nah, selain itu genitif kan itu kan juga ada namanya ablatival, ya, dan adverbial. Ini ablatival dan adverbial ini apa? Adverbial. Ada separation, ya kan? Source. Lihat, ingat contoh-contohnya, misalnya separation, pemisahan. Source, sumber. Right? Time, waktu. Means, alat. Agency, orang yang melakukan, ya kan? Reference, association, bersama. Ya, ada nanti purpose, reason, cause, ya kan? Nah, itu hafal kata-kata kuncinya aja. Misalnya kayak time, waktu. Means, alat. Purpose, tujuan. Cause, sebab. Ya. Nah, hafal kata-kata kuncinya di situ. Lalu ada verbal genitif yang kita sebut sebagai subjektif, objektif, genitif. Nah, ini genitif yang berkaitan dengan kata benda verbal. Kata benda yang dari kata kerja, misalnya kasih Allah. Kasih Allah itu bisa subjek, bisa objek kan? Subjek berarti Allah mengasihi, objek berarti mengasihi Allah. Nah, ingat contoh-contoh seperti itu loh. Kayak tadi contoh kunci ya, dative of indirect object. Misalnya ini. Indirect object, tadi paman memberi Joni sejumlah uang. Oh, Joninya ini indirect object. Nah, lalu ada yang namanya advantage, disadvantage. Advantage itu yang menguntungkan, ya kan? Disadvantage yang merugikan. Nah, kata kuncinya sama contohnya itu diingat. Lalu tadi ada reference, misalnya tertulis tentang anak manusia. Reference or respect, ya. Oke, kita kembali ke sini. Itu satu contoh tentang reference tadi dalam Lukas 18:31. Oke. Nah, misalnya contoh lain di sini dari Emik nih ya. Nah, ini ada contoh-contoh lain kalian bisa baca. Mungkin di kelas nggak bisa semua dibahas ya. Coba kita lihat Matius 5 ayat 3. Ini ayat yang sering kita baca ya. Matius 5 ayat 3. Coba baca Indonesia dulu. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang punya. Alright. Inggrisnya, blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Ya kan? Nah, kamu lihat di sini. Nih, lihat ini cetak hitam ini. Blessed are the poor in spirit, atau with respect to spirit, for there is the kingdom of heaven. Nah, Emik ini mengatakan ini adalah in spirit atau with reference to spirit, miskin di dalam roh atau menurut roh itu adalah referensinya. Miskinnya maksudnya menunjukkan rohnya yang miskin. Paham nggak? Bukan miskin harta bendanya, tapi miskin menunjuk kepada rohnya. Jadi berbahagialah orang yang miskin. Maksudnya miskin itu apa? Rohnya yang miskin. Karena mereka yang mempunyai kerajaan surga. So, kalau dari bahasa Inggrisnya kan kalian sudah tahu, spirit ini pasti datif kan? Menjelaskan reference dari apa? Miskin. Apanya yang miskin? Miskin itu maksudnya menunjuk apanya? Rohnya. Bukan miskin karena dia harta bendanya atau nggak punya kekayaan, begitu. Oke? Nah, sekarang kita lihat Yunani ya, baca. Makarioi, tokoi, to, pneumati, hoti, basilea. Nah, once again, makarioi,
Hoi petokoi. Terus no pneumati. Dan ini bahasa Yunani bukan bahasa lidah. Once again, makarioi, hoi, petokoi, to, pneumati, uranon. Ya, oke, diftong nih ya. Nah, sekarang kita lihat petokoinya. Ya kan? Miskin to pneumatinya. Coba parsing datifnya to pneumati. Pneumati ini apa? Datif, noun, datif, neuter, singular. Dari kata pneuma. Ya kan? Ini kan? Noun, datif, neuter, singular dari kata pneuma. Yang artinya roh. Spirit. Oke, kalau sudah parsing, sekarang kita lihat ini. Diagram. Nah, di sini subjeknya kan? Ya, di sini predikatnya. Selalu ingat ya, konstituennya. This is subject, this is predicate. Nah, sekarang lihat dalam subjeknya itu muncul to pneumati. Datif kan? Nah, datif apa ini? Datif of reference. Oke, atau datif referensi ya. Reference. Datif of reference. Maksudnya gimana? To pneumati ini menjelaskan kata hoi, peto, hoi. Atau kamu bilang pneumati roh di sini adalah referensi terhadap kata petokoi yang miskin tadi. Jadi yang miskin itu maksudnya referensinya atau menunjuk kepada rohnya. Miskin bukan menunjuk kepada hartanya, tapi jiwa atau rohnya. Nah, ini Yesus yang bilang ya. Artinya apa? Miskin, rohnya yang miskin itu artinya ya roh yang memang tidak ada apa-apa di hadapan Allah. Artinya roh yang memang selalu membutuhkan Allah. Atau roh yang memang selalu humble, rendah hati, meminta belas kasihan di hadapan Allah. Nah, waktu kamu belajar Yunani, waktu nanti kamu belajar mencari makna, mengeksegesis, ataupun nanti buat khotbah, kamu sudah tahu, oh kata roh di sini referensi terhadap kata miskin. Ya. So, miskin itu menunjuk kepada apa? Roh. Nah, kamu kok bisa memahami itu? Karena kamu udah belajar dative of reference sama saya. Itu gunanya kita belajar Yunani. Supaya waktu kamu memahami ayat ini, jadi lebih ngerti, nggak sembarangan. Ya, nah, banyak sekarang yang khotbah, tapi asal atau nggak paham. Nah, itu kan nanti ngajarnya jadi salah-salah. Berbahaya.
Makanya perlu studi, perlu belajar. Kenapa? Karena nanti kalian akan pakai ayat ini kan untuk mengajar. Ya toh? Nah, itu sebabnya kalian belajar Yunani itu selama 2 semester itu pun rasanya kurang. Supaya kita nggak sembarangan nanti ya. Nah, kita harus memahami dulu. Lihat aja, buka aja buy box-nya, semua udah punya buy box, belajar lagi nanti. Oh, dulu saya belajar datif ini, niumati ini miskin. Oh, berarti dia menjelaskan petokoi ini. Ya kan? Ya. Jelaskan apa ya? Oh, ini reference. Artinya roh ini menjadi referensi terhadap petokoi, miskin. Paham nggak di sini? Sampai di sini paham? Nah, nanti kamu ketemu yang lain-lain di sini, ngerti karena nanti sudah belajar sampai Yunani 2, bahannya sudah habis, ya. Bahan satu bukunya sudah habis nih. Ini target kita 1 tahun nih buku ini. Ya, atau buku yang ini. Nah, gitu. Ya, ini saya print ini dulu. Berapa halaman ini? 300-an ya. Nah, ini kita 1 tahun pelajari sintaks ini. Supaya waktu kamu buka ini, mau khotbah dari sini, nah, bisa ngerti. Sehingga kamu tidak sembarangan mengajar nanti. Gitu. Ya. Oke, ada pertanyaan? Bisa paham? Nah, next. Ini tentang reference, ya, contohnya. Ini ada contoh-contoh lain ya. Kita nanti kalian bisa lihat sendiri. Ini ada contoh-contoh lagi. Ini di sini yang buku Ancient Greek Grammar ini juga ada ya. Cuma ini lebih teknikal ya penjelasannya. Nah, ini ada datif macam-macam. Oke. Nah, sekarang kita lihat datif yang lain. Nomor 4. Datif yang kita sebut sebagai destination. Atau ini menunjuk kepada satu tempat yang dituju atau seseorang yang dituju. Nah, itu fungsi destination. Satu tempat atau satu orang, sesuatu, seseorang yang dituju oleh kata kerja itu. Contoh, nih, rajamu sedang datang kepadamu. Kepadamu kan, dituju kan? Dituju kerja. Nah, itu namanya destination. Dia mendekati rumah itu. Sih? Rumah itu. Jadi ada satu tempat atau seseorang yang dituju. Saya masuk ke kamar itu. Kamar itu. Apa kan? Nah, itu namanya destination. Oke, so to you, oikia, itu adalah menjelaskan tempat yang dituju dari kata kerja itu ya. Jadi coming to you, coming ini, lalu approach,
Nah, ini menjelaskan destination dari approach. To you menjelaskan destination dari coming. Nah, gitu aja. Okay, we move to another dative. Loh, ketutup ya. Saya buka lagi. Nah, sekarang yang kelima, datif possessive, milik. Possession atau belonging to. Ini artinya milik. Possession atau possessive, ya. Contoh milik misalnya gini. Milik itu ya misalnya ini, neither a share nor a lot in this matter belong to you. Ya, atau misalnya contohnya Matius 18 ayat 12 ini ya. Coba kita buka. Matius 18 ayat 12. Indonesia dulu. Misalnya, bagaimana pendapatmu jika seseorang mempunyai 100 ekor domba? Oke, ini terjemahnya kurang kelihatan ya. Tapi lihat, mempunyai 100 ekor domba. Ya. Nah, siapa yang punya? Seseorang itu kan? Nah, seseorang itu di situ nanti dia bentuknya datif. Iya. Tini antropu. Di situ seseorang itu bentuknya datif. Maka datif milik. Ya, coba kita lihat Yunaninya di situ. Tini antropu. Antropunya coba diparsing. Datif maskulin singular. Dari kata antropos artinya orang, seseorang gitu ya. Tini itu artinya someone atau seseorang. A certain man ya. Nah, di sini a certain man has 100 sheep atau 100 ekor domba itu milik seseorang. Kalau diterjemahkan di sini harusnya terjemahnya itu 100 ekor domba milik seseorang atau milik orang tertentu. Nah, orang tertentu itu menjadi milik dari domba. Coba kita klik kanan, anti diagram. Nah, ini kan antropu ya. Di sini seseorang milik dari probata atau geneta ini. Ya. I think ini nggak tahu sulit kalau milik. Nah, sekarang yang keenam, aposisi. Apa? Aposisi. Aposisi waktu di genitif, nominatif ada nggak? Ada. Aposisi itu artinya apa? Iya, keterangan tambahan. Misalnya, coba kita buka Lukas 1:47 ini. My spirit rejoices in God my Savior. Lukas 1:47. Right? Dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Nah, di situ mana posisinya? Juru selamatku. Aposisi terhadap Allah. Oh, Allah itu diberi keterangan tambahan. Juru selamatku. Nah, ya. Nah, kalau kita lihat di sini, ya kan? Savior, juru selamat.
tosoteri, ya, tosoteri. Nah, coba kita klik kanan tosoterinya, atau kita parsing. Soteri itu artinya selamat, juru selamat. Noun datif maskulin singular. Dari kata soter artinya keselamatan, ya. Coba kita klik kanan anti diagram. Nah, lihat diagramnya. Biasanya kalau aposisi ada sama dengannya kan? Iya. Nah, ini tosoteri dia aposisi terhadap apa? Theo. Sih? Ya kan? Iya. Tuh, Theo nih. Oke. Nah, kita udah belajar berapa nih? 6. Aposisi, possession, destination, reference, advantage, disadvantage, dan indirect object. Oke, sekarang latihan ya. Coba dari 6 itu kalian tentukan. Nomor 1 misalnya Matius 18:26. Matius 18 ayat 26. Nah, di situ kata soy yang ini, atau Inggrisnya di sini you, I will pay you everything. I will pay you. You-nya apa di situ? Atau ini aja yang terakhir. Kai panta apodoso soy. Nah, jadi kata soy ini kan datif nih. Ya, nah ini dia. Apodoso panta soy. Ya. Nah, ini datif apa? Dari 6 itu kategorinya mana? Berarti soy ini menjelaskan apodoso kan? Hmm? Interest, advantage, disadvantage, indirect object, possessive, destination, or apposition. Yang mana? Apa? Advantage. Apodoso artinya apa? Membayar kan? Membayar semuanya kepadamu. Nah, kepadamunya ini apa? Advantage bisa, atau indirect object. Ya. Jadi kamu jelasin di sini indirect object dari apodoso, atau objek tidak langsung dari apodoso. Coba contoh lain. Wahyu 2:16. Kita Wahyu 2:16. Alright. Aku akan segera datang kepadamu dan aku akan memerangi mereka dengan pedang yang dingin. Nah, yang saya suruh kalian datifnya itu soy. Dan ini soy. Ya.
Aku datang kepadamu. Destination. Nah, gitu ya. Next. Markus 6:19. Markus 6:19. Karena itu Herodias menaruh dendam kepada Yohanes dan bermaksud untuk membunuh dia, tetapi tidak dapat. Di sini kata auto. Herodias enelken auto. Auto itu datif. Nih. He Herodias enelken auto. Nah, di situ RSI terjemahkannya Herodias had a grudge against him. Herodias menaruh dendam pada dia. Di sini maksudnya pada Yohanes. Nah, jadi kata Yohanes atau dia di sini apa? Datif kan? Auto kan? Datif. Datif apa? No. Bukan. Hah? Menaruh dendam melawan Yohanes. Atau menaruh dendam pada Yohanes. Nah, ini ada kata against ini loh. Berarti apa ini? Apa? Disadvantage. Nah, itu. Mendapat dendam berarti mendapat satu kerugian kan? Atau pertentangan. Oke, contoh lain. Lukas 9:38. Lukas 9 ayat 38. Nah, kata anakku, ku di situ mu. Sorry, ia adalah satu-satunya anakku. Moi di situ. Ya kan? Hoti monogenes moi. Moinya datif kan? Datif apa? Posesif, anakku soalnya. Posesif dari anak. Iya, kepemilikan. Matius 6:25. Janganlah khawatir tentang akan hidupmu atau tentang hidupmu, itu ya. So ini merim nate tefuke humon yang ini. Nah, tefuke itu hidup, datif itu. Ya kan? Nah, look at that. Merim nate artinya khawatir, me jangan, jadi jangan khawatir. Tefuke humon, hidupmu. Nah, kata fuke di sini datif feminim singular. Dari kata fuke yang artinya jiwa atau ya lebih tepat terjemahan jiwa ya, jangan khawatir tentang jiwamu. Nah, jadi kata datif atau jiwa di sini datif apa? Nih. Ini kan datif. Nah, datif apa ini? Menjelaskan kata merim nate. Datif apa? Relasinya apa? Nama relasinya? Reference. Khawatir. Jadi ini yang dikhawatirkan apa? Bukan harta benda atau tubuh, tapi jiwa.
Ya, kalau kita baca Matius 6:25 itu kan lengkapnya, jangan khawatir akan jiwamu. Oke? Akan apa yang hendak kamu makan, minum, tubuh, atau jangan khawatir pula akan tubuhmu. Nah, misalnya nih, somati, tubuh kan? Nih, ada dua nih. Satu fuke, satu lagi somati. Jadi kita diminta Tuhan jangan khawatir atas jiwa kita, jangan khawatir juga tubuh kita. Karena manusia itu ya dua ini, jiwa dan tubuh. Nah, terdiri dua unsur ini. Kodrat manusia itu ada terdiri dari yang namanya kompositnya itu tubuh atau jiwa dan tubuh. Nah, diminta Tuhan merimnate, jangan khawatir. Nah, khawatirnya itu menunjuk kepada siapa? Kepada apa? Fuke dan somati, tubuh. Nah, jadi dua ini dua datif apa? Reference. Referensi dari apa? Merimnate. Oke, next contoh lain ya. Roma 6 ayat 2. Coba buka Roma 6 ayat 2. Ya, bagi dosa ini loh. Te hamartia itu datif feminim singular dari kata hamartia yang artinya sin, dosa. Nah, sekarang coba tentukan datif apa ini? Nih, mati apetanomen, mati, te hamartia, dosa. Destination? Bukan. Lebih tepat apa? Possessive? No. Disadvantage? No. Mati. Apa yang dimatikan? Dosanya. Jadi reference. Mati itu maksudnya menunjuk kepada dosanya, bukan tubuhnya. Bukan tubuh kita yang dimatiin, tapi apa? Dosa.
Jadi apa? Preference. Oke. Nah, satu lagi, misalnya Roma 7:25. Roma pasal 7 ayat 25. Nah, di situ nggak usah semua, tapi ini aja. Nomo ini. Nomo duleu, nomo teu. I serve God's law. Aku melayani hukum Allah. Hukum Allah maksudnya di situ. Ada dua ya, di situ ada melayani hukum Allah, kemudian melayani hukum dosa. Sama hukum Allah dan hukum dosa. Nomoteu dengan nomo hamartias, ya kan? Nah, lihat dua-dua itu datif loh. You see? Nomoteu, nomo hamartias. Ini coba buka, ini akan ketahuan. Nomo, nomo, ya kan? Nomo itu coba parsing. Datif, maskulin, singular. Dari kata nomos artinya hukum atau law. So, datif apa? Ya, datif. Bukan. Melayani hukum dosanya. Ini nanti saya tambahan, ini adalah kalau ada bentuknya seperti ini ya. Gini, terus gini kan dipisah kan. Terus ada nomo kan. Ya kan? Nomo. Nah, ini kan melayani serve-nya dulen nomo. Nah, ini namanya direct object, objek langsung. Nah, memang itu bentuknya harusnya akusatif, tapi di sini datif dia. Objek langsungnya. Oke, nah namanya apa? Datif of direct object. DO ya, direct object. Objek langsung. Melayani hukum dosa. Melayani hukum Allah. Nah, gitu. Ya. Contoh misalnya kayak tadi. Saya melayani kamu misalnya. Kamunya ini apa? Objek langsung atau direct object. Tapi kalau misalnya saya bikin kalimat saya memberi uang kepada dia. Yang mana objeknya? Ada dua kan? Uang dan dia. Nah, uang di sini objek langsungnya. Apa yang diberikan langsung. Kepada dia personal interest-nya. Tidak langsung.
Ya, ini tidak langsung, ini langsung, gitu. Saya bedain ya. Nah, sama kayak ini. Aku melayani hukum Allah. Hukum Allah. Nah, hukum Allahnya, hukumnya ini apa? Datif kan? Objek langsung. Allah ini berarti milik, genitifnya. Kepunyaan, posesif ya. Ya. Ini kan Theo, genitif. Hamartias, genitif. Ya, ini Theo, hukum Allah, deskriptifnya bisa atau posesifnya ya. Tapi nomornya yang saya tanya, datif kan? Nah, ini namanya datif of object langsung atau direct object. Oke. Nah, sekarang kita lihat lagi datif yang lain ya. Oke, sekarang fungsi lokal atau lokatif. Nah, ini kita bukan lagi modifier, datifnya bukan sebagai modifier lagi, tapi nanti sebagai adverbial ya. Kita lihat pertama place, tempat ya. Ini sorry, sphere. Oke. Pertama sphere. Nah, sphere itu artinya realm. Realm itu satu tempat yang sifatnya abstrak. Misalnya di dalam roh, kan kita sering ngomong gitu ya. Kalau di dalam ruangan itu tempat yang konkret, benar nggak? Tapi kalau di dalam Allah, di dalam Yesus, di dalam Roh Kudus, itu realm namanya, atau abstrak, sphere. Bersifat lokasi, tapi yang abstrak. Di dalam daging, misalnya ya. Coba, misalnya kita buka 1 Petrus 3:18. 1 Petrus 3:18. Oke. Nah, lihat LAI terjemahnya kurang kelihatan ya. Dia di sini dikatakan menurut roh, ada kan? Nah, harusnya itu di dalam roh. Ya. Dibangkitkan di dalam roh. Ada kan? Tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh atau di dalam roh. Nah, kalau RSV-nya but made alive in the spirit. Tetapi dibangkitkan di dalam roh. Nah, yang spirit yang mana? Yang disebut spirit yang mana? Di dalam roh. In the spirit. Lokasi tapi bersifat abstrak, the sphere ya. Nah, kamu lihat Yunaninya sekarang pneumati kan? Nih.
Oh, 1 Petrus 3:18 ya, sorry. Termasuk juga ini sarki ya, di dalam daging. Nih, sarki. Dibunuh dalam daging. Put to death in the flesh. Kalau LAI terjemahkannya dibunuh dalam keadaan sebagai manusia. Ya. Sarki dibunuh dalam daging, tapi dibangkitkan dalam roh. Alright. So, sarki coba kita klik kanan sama pneumati. Di situ dua-duanya datif ini. Nih. Sarki, pneumati, ya kan? Sarki datif feminim singular, pneumati datif neuter singular. Nah, dua-dua ini datif apa? Datif of sphere. Ya. Ini namanya datif of sphere. Sphere itu kamu bisa menjelaskan ini datif satu realm ini atau tempat abstrak, tempat yang abstrak, ya kan? Gitu. Nah, kalau ini dia dibangkitkan di dalam roh. Roh itu menunjukkan tempatnya yang dibangkitkan. Ini ya. Atau dimatikan di dalam daging. Nah, di dalam daging itu sphere. Misalnya nih, contoh lagi ya. Nah, ini tadi 1 Petrus 3:18 kan, dibangkitkan di dalam roh, dimatikan di dalam daging. Nah, itu menunjukkan daging dan roh ini sphere-nya. Sphere dari dibangkitkan itu. Coba contoh lain Kolose 1, 2, 3. Supaya lebih paham lagi. Kolose 1, 2, 3. Kita tidak semua, kita ambil yang ini aja. Contoh ini di emik ini. If indeed you remain in the faith. If indeed you remain in faith. Di dalam iman. Ya. Atau LAI terjemahkannya gimana? Bertekun, kamu harus bertekun dalam iman. Nah, dalam iman itu apa? Dati osfirnya. Tekun di dalam iman. Nah, coba kita lihat Yunaninya. Ada di situ tepiste, ya kan? Oke, tepiste. Coba parsing, datif, feminim, singular. Datif, feminim, singular dari kata faith. Ya kan? Iman. Nah, di sini menjelaskan kata apa?
ini tekun tadi, ya kan? Steadfast sama dasar. Jadi dasar di dalam iman dan bertekun di dalam iman. Dua kata ini yang dijelasin, ya. Sphere dari ini. Oke, contoh lain kita lihat. Tadi ada sphere, satu lagi ada lokasi atau place nih. Ya. Kalau di sini nanti kita lihat di ini di sini nggak dijelasin ya, tapi ada di EMIC namanya place. Tadi ini sphere, lalu satu lagi tempat. Nah ini tempat yang konkret sekarang, yang konkret. Bisa kayak kalian ada di dalam ruangan ini tempat yang nyata. Ya, contoh ini misalnya nih, Yohanes 16 ayat 2 kita buka. Yohanes 16 ayat 2. Raja-raja menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Nah, sampai di situ. Yang mana tempat? Kepalanya. Tempat ditaruhnya mahkota duri. Tahu nggak? Misalnya saya menaruh gelas di meja ini. Meja ini jadi tempat. Oke? Nah, misalnya contoh ini, prajurit menaruh mahkota duri di atas kepalanya. Dan kata kepala itu apa? Tempat. Ya. Nah, sekarang kita coba lihat Yunaninya. T kefale ya, klik kanan, anti diagram. Kefale itu kepala ya. T kefale, parsing, datif, feminim, singular. Dari kata kefale yang artinya kepala. Nah, ini datif apa ini? Place. Place dari ini. APT can. Artinya apa? Menaruh. Menaruh mahkota itu di atas kepala. Ya. Nah, kepala itu bukan lagi sphere, tapi place. Bisa membedakan ya, place dan sphere. Oke, contoh ya. Contoh lain, coba kalian kerjakan. Uh, 1 Korintus 14:20. 1 Korintus 14:20. Nah, kata ini ya. Kakia. Kakia itu datif itu. Anak-anak. Jahat, sorry. Jangan sama seperti anak-anak dalam pikiranmu, tetapi jadilah anak-anak dalam kejahatan. Ya. Jadi anak-anak dalam kejahatan. Nah, kata kejahatan di sini apa? In evil. Hah? Ini kan
Jadilah anak-anak dalam kejahatan. Jadilah anak-anak dalam pikiran. Ini ada dua nih, afresin sama kakia. Pikiran, terus ini kejahatan. Datif apa? Sphere. Sphere dari ini. Ne, pia, ct. Lihat dulu. Jadilah anak-anak dalam kejahatan. Maksudnya jangan berbuat jahat gitu. Ya. Atau tidak pandai berbuat jahat. Kaki ya. Nah, ini sphere ya. Contoh lain. Yohanes 1 ayat 10. Yohanes 1 ayat 10. Nah, di situ ada kata kosmo, di dunia. Ento kosmo n. Nah, kosmonya datif kan itu kan? Datif apa? Place. Dia ada di dunia. Di dunia ini jadi tempat. Tempat dari n ada ya. Oke. Ada pertanyaan? Nah, ini bisa membedakan sphere dan location. Nanti kita akan sambung lagi dative of time. Nih. Waktu. Ya. Location of time. Ada sphere, ada place. Nah, setelah itu nanti baru kita masuk instrumental. Nih. Ini adverbial ya. Ya. Oke, kita break dulu, nanti kita masuk lagi 10.45 ya.